Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Sirojudin selaku pengawas SMP Sajul Kulub, kepada Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP Sajul Kulub, kepada Bapak Ibu pengampu mata pelajaran, juga yang hari ini juga derek hadir Pak Siroj. Jadi ini tadi kami usahakan tidak hanya KP tapi juga guru-guru mata pelajaran juga turut serta hadir. Itu beberapa guru mengikuti melalui Zoom dari kediaman dari tempat masing-masing, yang sebagian mengumpul bersama di sekolah. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini adalah PMO pertama kita di level sekolah, yang nanti ke depannya insya Allah kita akan untuk PMO mandiri dan difasilitasi oleh kepala sekolah, dan insya Allah dibersamai kali Pak Sirot untuk ke depannya juga. Nanti agenda kita hari ini Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah ditetapkan gitu di panduan untuk PMO level sekolah, bahwa hari ini pada level PMO pertama Bapak Ibu pada PMO pertama kita akan berefleksi, kemudian mencari akar masalah, serta menentukan 2 subtopik gitu dari solusi yang sekiranya bisa kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Itu sebelumnya mungkin ada sambutan dulu dari Pak Sirot membuka juga Pak untuk PMO pertama kali. Biasanya ada Bu Yanti, sekarang kita ber-PMO secara mandiri, tapi nanti insya Allah untuk fasilitator akan bisa melihat rekaman menika Pak Sirot. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Umpama enggak dimut semua gimana? Biar dengar semua. Oke, Pak. Biar ada interaktif. Jadi biar ada interaktif. Bapak Ibu, bahwa SMP Sajul Kulub sudah 1 tahun melaksanakan dari program PSP ini. Harapannya di dalam 1 tahun ini perlu kita ada satu evaluasi, kira-kira apa dari kendala-kendala yang ada dan apa yang harus kita rumuskan kembali sehingga tujuan visi misi dari Sajul Kulub ini nanti tercapai dan bisa ada satu peningkatan. Dan sekarang juga sudah ada rapot pendidikan. Saya harapkan semua guru mengakses rapot pendidikan, dilihat perkembangannya, kira-kira apa yang harus ditingkatkan. Jadi di komponen mana yang harus ditingkatkan. Bahwa di dalam satu sistem pembelajaran yang dimana pembelajaran sepanjang hayat ini, apa yang harus ditingkatkan, terutama di literasinya, untuk ditingkatkan, untuk berkreatif, sehingga siswa bisa mengembangkan apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi hobinya, karena dengan apa yang disenangi maka pembelajaran anak itu bisa maksimal.
dan Bapak Ibu guru itu hanya mengarahkan pada anak-anak, pada siswa-siswi, sehingga apa yang diinginkan itu tercapai sesuai dari visi misi yang ada di dalam sekolah. Jadi itu aja Ibu, monggo nanti kita cenderung berdiskusi kira-kira kendala-kendala apa dan nanti solusi-solusi apa atau pengalaman baik dari Bapak Ibu guru ini untuk ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jadi itu aja yang bisa sebagai pembukaan saya. Nanti di perjalanan di dalam diskusi di PMO ini moga-moga berjalan lancar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sirot atas insight-nya pada kami, dan semoga tadi yang disampaikan Pak Sirot nanti bisa menjadi salah satu input dan pengingat bagi kita nih Bapak Ibu nggih. Setelah dalam kita melakukan refleksi dan mencoba untuk merumuskan solusi apa yang akan kita targetkan selama 1 semester ke depan. Ya, terima kasih Pak Sirot sekali lagi. Sekarang Bapak Ibu, kita langsung masuk ke agenda berikutnya, yaitu kita merefleksikan pembelajaran peserta didik, Bapak Ibu, dan juga termasuk karakter yang sudah ada di siswa di sekolah kita. Demikian. Monggo bisa dimulai dari Bapak Ibu guru, mungkin yang mewakili, dipersilakan. Bapak Ibu guru KP, nanti untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran juga dipersilakan untuk ikut. Kami berikan kesempatan juga untuk menambahkan. Silakan. Dari Sinta Rumian, dari Bu Novi, Bu Aula, atau siapa? Monggo. Silakan dari Sinta dulu, Bu Aula dulu, atau Bu Novi mungkin refleksi pembelajarannya, nggih? Refleksi pembelajaran kita ambilnya. Silakan. Bisa ambil langsung. Refleksi pembelajaran. Silakan Bu Aula, refleksi yang kemarin juga sempat disampaikan bisa disampaikan di forum juga. Jadi sebelumnya kami juga sudah ada pra PMO Pak Sirot, dari beberapa guru juga sudah kami juga melakukan refleksi, dan harapannya hari ini nanti agar bisa lebih efektif. Jadi teman-teman menyampaikan kembali setelah kemarin kami sempat berdiskusi. Monggo dipersilakan untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Refleksi pembelajaran yang sudah kami laksanakan, yang saya pribadi sudah laksanakan, alhamdulillah sudah melaksanakan asesmen, baik asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif, karena itu sangat membantu guru dalam pembelajaran, sehingga kita tahu nanti apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kemudian kemarin itu sempat ada mungkin sedikit kendalanya adalah kita kan perlunya pembelajaran yang matang. Jadi sebelum pembelajaran itu kita harus mempersiapkan perangkat kita dengan matang supaya kita bisa mempersiapkan. Misalkan kalau ada siswa yang sudah
apa namanya sudah mencapai gitu ya, sudah mencapai target, dan yang belum itu harus diapakan gitu. Jadi perlu mempersiapkan keduanya. Kalau nanti yang sudah mencapai tujuan pembelajaran itu selanjutnya apa, dan yang belum disuruh apa gitu. Itu yang perlu saya apa namanya persiapkan gitu. Kemudian juga dalam hal memahami karakter siswa yang beragam gitu. Karena kadang-kadang kan kita guru itu kurang memperhatikan bagaimana kalau apa namanya di kelas itu siswa itu lebih senang ketika dipuji oleh gurunya gitu. Ketika dia sedang mencapai sebuah apa namanya sebuah capaian gitu, belajarnya dia sudah oke, itu perlu kita berikan memperhatikan siswa-siswa yang mungkin tidak masalah hari ini, harus kita berikan apa namanya perhatian khusus untuk mereka bahwa itu adalah hal yang baik dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian untuk hal yang perlu dilakukan untuk menangani masalah tersebut, mungkin nanti bisa apa namanya saya atau guru perlu membuat pembelajaran yang menyenangkan, baik medianya ataupun cara mengajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tidak terdengar suaranya. Masih di mute. Oke, Paula tadi kan alhamdulillah sudah menyampaikan ya apa yang sudah baik. Salah satunya adalah sudah mulai melaksanakan berbagai macam asesmen kan begitu nggih. Dan salah satunya yang merasa perlu ditingkatkan ngoten nggih itu kan napa naminipun karakteristik siswa ngoten nggih Bu Paula nggih. Dari pemahaman guru terhadap karakteristik siswa. Nah, selama melaksanakan pembelajaran gitu nggih. Kendalanya yang paling utama itu nopo Bu? Apakah dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan atau dari monggo mungkin bisa di-share juga. Mungkin kalau aku tadi agak kurang jelas. Nggih, monggo Bu. Kendala itu kalau menurut saya kendala itu kan bisa dari apa namanya diri pribadi ataupun dari lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan juga. Kalau misalnya apa namanya ada kendala pribadi, kita harus bagaimana untuk menyikapinya itu dan sebagainya. Nggih, kendala yang maksud saya kendala yang paling dirasakan Bu Aula itu loh Bu. Sehingga itu kesulitan untuk memahami karakteristik murid itu di mana gitu kira-kira. Dan apa yang kira-kira harus dilaksanakan gitu. Ya, kendalanya ketika belajar. Ketika pembelajaran itu ada beberapa siswa yang mungkin kok terlihat sedih atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, ya mungkin nanti kalau ada yang modalnya seperti itu, saya akan mendekati dan menanyai. Mungkin dia juga bisa jadi materi saya atau contoh materi saya itu kurang kurang seret gitu di hatinya anak-anak, dan mungkin mereka akan lebih paham kalau mereka itu diberikan contoh yang mereka sukai. Contohnya ketika di buku bahasa Indonesia, saya kan ngajar bahasa Indonesia.
Di bahasa Indonesia itu ada materi yaitu cerita fantasi, di mana buku itu juga sudah ada. Contoh-contohnya itu juga menarik karena bentuknya itu seperti komik, jadi ada gambar-gambarnya banyak, ya. Anak-anak lebih tertarik gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka juga menyimpulkan isi dari cerita tersebut mereka bisa. Kemudian untuk lebih tahu materi saya, maka saya bertanya pada anak-anak, tahu nggak? Saya kasih kasus mendiagnostik itu. Anak-anak pernah menonton sebuah cerita yang mungkin ada di dunia nyata. Nah, kemudian mereka menjawab dengan jawaban dari masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua saya beri pertanyaannya seperti ini. Kalau kalian pernah menonton cerita seperti itu, kira-kira judulnya apa? Nah, setelah itu saya tanya kemudian yang ketiga, anak-anak di dalam cerita itu ada hal yang fantasi atau yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata enggak? Setelah itu mereka menceritakan masing-masing dari mereka menuliskan gitu, pengalaman mereka. Nah, kemudian saya membaca sedikit demi sedikit dari apa yang sudah mereka tuliskan, mereka bisa. Dan ada beberapa film yang mereka itu senangi gitu. Akhirnya saya putarkannya itu yang mereka itu senang gitu. Nah, ternyata benar. Setelah saya itu putarkan film yang menurut mereka itu bagus, mereka tertarik dan bisa menyimpulkan lebih dalam lagi bagaimana tokoh kan dalam cerita itu ada tokoh yang antagonis, protagonis, kemudian ada amanat. Kemarin kan saya sebut tentang unsur intrinsik dan saya bongkar dengan kotak nama udarnya. Mungkin hal itu juga membuat mereka itu lebih mudah untuk melihat gitu. Nah, mungkin itu solusi dari saya ketika saya mengalami kesulitan. Sudah atau memang terputus suaranya? Sampun nggih. Bapak Ibu mungkin bisa ini aja. Jadi ketika menyampaikan bisa menggunakan laptop masing-masing saja nggih. Begitu. Monggo selanjutnya saya persilakan. Jadi kalau tadi dari Bu Aula begitu nggih, kalau semua jenengan juga merasa mengalami kendala yang sama gitu nggih, mungkin nanti bisa menyampaikan sekiranya yang dari pembelajarannya Bu Aula tadi mana yang ada miripnya dengan jenengan atau mana yang berbeda dan sebagainya. Nantinya kita akan mencari akar masalah Bapak Ibu. Kita simpulkan kira-kira rata-rata kendala yang dialami jenengan apa. Nanti kita kumpulkan ngoten nggih. Setelahnya kita akan nanti setelahnya kita bersama-sama akan cari akar masalah ngoten nggih Bapak Ibu. Dari akar masalah tersebut kita nanti bisa menentukan hal apa yang paling mendesak dan paling penting dan bisa kita lakukan ngoten nggih untuk 1 semester ke depan untuk memperbaiki pembelajaran terutama. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu KP dulu aja tidak apa-apa. Setelahnya baru Bapak Ibu mata pelajaran monggo daripada nanti lama. Mungkin dari Bu Hasana dulu juga tidak apa-apa. Pembelajaran seperti apa? Mungkin bisa bercerita tentang proyeknya atau berdiferensiasinya seperti apa juga dipersilakan monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Novi. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk refleksi pembelajaran. Alhamdulillah dari PMO yang sudah dilaksanakan sebelumnya, ya sama terkait dengan refleksi pembelajaran. Dari saya sudah banyak membaca resources, terutama modul-modul baik dari BMM. Salah satunya juga guru berbagi yang sekarang sudah link dari BMM itu, dan juga dari WA grup khusus Nusantara ini itu ya, khusus bahasa Inggris. Juga dari berbagai sumber buku bacaan, salah satunya itu saya comparekan gitu, jadi materi-materi yang masuk di dalamnya untuk materi dari yang akan diajarkan kepada anak-anak. Nah, dari berbagai sumber tersebut, alhamdulillah sudah mendapatkan banyak pencerahan, salah satunya dalam menentukan materi yang akan disampaikan kepada anak-anak yang dulunya masih bingung terkait pembelajaran yang ada di CP itu kan harus sesuai dengan CP. Sekarang alhamdulillah sudah tercerahkan dari banyaknya resources yang telah dibaca itu. Selanjutnya, tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ini karena suaranya dari situ alhamdulillah sudah dari anak-anak pembelajaran yang sudah dilalui oleh anak-anak, ternyata anak-anak itu memang lebih suka pembelajarannya itu yang lebih banyak menggunakan olah fisik, dan alhamdulillah sekolahan ketika saya banyak membaca bukunya itu, ternyata salah satu buku yang sangat menunjang bagi saya dan itu sudah difasilitasi oleh sekolahan itu dari buku Erlangga, yang mana bukunya itu sudah itu yang bisa menjadi salah satunya untuk membantu saya bagaimana ragam pembelajaran untuk olah fisiknya dilihat dari buku Erlangga itu, dan ambil dari beberapa contoh-contoh juga dari pembelajaran di YouTube ya, terutama untuk bagaimana pembelajaran yang membutuhkan banyak olah fisiknya terhadap anak-anak itu, begitu. Nah, yang jadi kesulitan bagi saya itu adalah ketika anak-anak mempunyai mental block yang kadangkala dari pembelajaran yang dulunya itu memang dianggapnya pembelajaran bahasa Inggris itu hampir mirip dengan matematika, sulit seperti itu, sehingga perlu penguatan lagi bagi anak-anak yang seperti itu, sehingga yang di sini saya masih mempunyai PR bagaimana benar-benar menangani anak-anak yang mempunyai mental block itu bisa benar-benar terfasilitasi, tidak bisa 100% terfasilitasi. Mungkin di sini kami bisa memfasilitasinya itu mungkin hanya 40-60% itu, karena masih perlu pembelajaran lagi apa yang harus saya lakukan ini ya di kelas untuk bisa menangani anak yang seperti ini. Itu yang kendala dari saya, Leoning Nita dan Bapak Sirot selaku pengawas. Baik, Nita. Saya cukupkan sekian. Bentar Bu, tadi kan juga menyampaikan salah satu yang menjadi concern itu kan bagaimana pembelajaran bisa menyenangkan, kan demikian gitu nggih? Ya, Ya harus banyak olah fisiknya begitu nggih. ya. Nah,
mungkin Bu Novi bisa menceritakan Bu, kira-kira itu pembelajaran seperti apa saja sih yang pernah jenengan lakukan gitu. Atau mungkin juga ada angan-angan, mungkin saya belum pernah melakukan pelajaran apa gitu nggih. Tapi menurut saya itu kayaknya pembelajaran yang model seperti ini itu harus lebih sering saya lakukan gitu. Karena di kurikulum Merdeka nggih Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa sangat direkomendasikan untuk melakukan project based learning. Ngoten nggih. Jadi kalau bukan project kurikulum apa? Bukan project yang profil pelajar Pancasila nggih Bapak Ibu, tapi juga project di kelas kita gitu. Karena dengan pembelajaran project itu mungkin tadi yang banyak Bu Novi, salah satunya nggih ketika Bu Novi mungkin anak-anak lebih banyak bergerak, dia ingin tahu sesuai dengan minatnya tadi yang Bu Aula itu mungkin itu bisa terfasilitasi. Kalau untuk Bu Novi sendiri, selama setahun kemarin itu Bu, di mata pelajaran jenengan itu apakah sudah pernah melaksanakan pembelajaran proyek Bu? Mungkin membuat apa begitu bersama anak, membuat kartu vocab atau apa mungkin kalau ada silakan diceritakan. Kalau belum pun Bu, kira-kira nih pembelajaran proyek seperti apa yang menurut jenengan itu bisa membantu anak-anak itu mengatasi mental block-nya? Jadi ketakutan ada bahasa Inggris dan sebagainya itu bisa membantu itu. Monggo Bu Novi. Oh ya, jadi kalau yang 1 tahun yang lalu itu, karena yang 2 tahun kemarin itu masih K 13, kurikulum 13. yang Oke. kelas 7-nya itu kurmar, nah itu semi percobaan gitu berarti. Karena saat itu waktu pembelajarannya memang sering harusnya role play, salah satunya itu anak-anak praktek berbicara. Nah, itu sekarang lebih berusaha saya tekankan lagi kepada anak-anak. Karena semakin anak-anak belajar untuk berbicara itu, karena sebelumnya karena bahasa itu karena terbiasa nih, meskipun anak-anak tidak banyak hafal kosakata, kalau terbiasa ngomong minimal sudah terbiasa mulutnya atau makrotnya dari mulut anak-anak itu terbiasa ngoten. Karena itu saya sadari ketika di kurikulum K13 ternyata anak-anak itu banyak sulitnya untuk melafalkan vokal-vokal dalam bahasa Inggris itu. Nah, itu mungkin itu yang merefleksi saya, oh ternyata harusnya bahasa Inggris ini konsepnya, kalau menurut saya yang dulunya itu konsep itu lebih difokuskan, tapi sekarang harus lebih banyak ke prakteknya nih. Jadi kalau seumpama ada greeting gitu, ada pembelajaran greeting, kita tidak hanya menampilkan video ke anak-anak, sekaligus kita menuliskannya, anak-anak menuliskannya. Kalau menuliskan kan berarti salah satunya praktek. Oh, anak-anak tahu tulisan good morning, good itu berarti tidak GUD, tapi GOOD itu cara menuliskannya seperti itu. Untuk selain dia melihat video, disuruh menulis sekalian. Nah, dulu itu hanya sebatas gitu. Nah, sekarang mencoba untuk bagaimana anak-anak bisa belajar untuk tadi olah fisiknya. Dari video tersebut kami post, atau tidak gitu dari saya sendiri. Saya coba untuk mempraktekkan untuk membaca materinya itu tentang greeting itu ya, good morning seperti apa, dialog itu. Setelah itu mereka bersama in pairs gitu ya, berdua maju ke depan untuk praktek bersama-sama untuk greeting. Nah, itu salah satu bentuk proyek yang dilakukan. Yang sebelumnya itu hanya menampilkan video, ini loh nak, begitu saja, tidak diminta untuk praktek langsung gitu. Yang sebelumnya yang dahulu. Nah, sekarang mencoba untuk seperti itu. Begitu salah satunya beliau itu. Dan mungkin dari hal yang harus untuk anak-anak, untuk
menghilangkan mental blocknya itu. Sampai saat ini saya mencoba untuk harusnya di tembok-tembok itu banyak dikasih kosakata atau apa namanya daily activity kosakata terkait daily activity yang membiasakan untuk mereka untuk lewat itu bahasa Inggrisnya itu gitu, sehingga itu yang membuat anak-anak bertambah meskipun tidak menghafal dari lewat sering melihatnya di situ, itu terbiasa untuk membaca. Itu yang belum saya laksanakan. Oke. Gitu Ning Mita. Coba Sirot. Ternyata Mungkin gini Bu, sebetulnya kalau saya dengarkan dari pengalaman Ibu sudah bagus. Hanya tinggal mengulang-ulang Bu. Kalau di kampung Inggris yang dengan Pak Kalen itu sistemnya yaitu setiap hari dialog. Jadi berpasangan-pasangan. Jadi setiap hari tinggal nanti guru memberikan tema apa. Terus setiap hari itu. Nah, grammar nanti dibahas secara berjalan dengan kata-kata itu. Jadi anak biar berkata semaunya sendiri, sepahaman anak sendiri. Tidak apa-apa, maju, berpasangan-pasangan semua, terus di akhir itu nanti evaluasi. Gak usah menyebut anak apa, tapi yang salah-salah itu aja dibetulkan. Jadi tadi ada kata-kata begini, oh harusnya begini. Oh ada kata-kata begini, harusnya begini. Hanya itu tok. Itu yang ada di kampung Inggris sistemnya itu. Dan makanya materi yang ada di apa namanya yang modul jenengan yang dibuat nanti itu dibahasakan, dan itu nanti akhirnya anak terbiasa, mental block itu nanti akan secara sendirinya tergerus sehingga anak karena apa, merasa mampu, karena setiap hari saya berbicara gini biasa, enggak apa-apa. Kalau nanti kok juga mental yang ada di kampung Inggris itu, kalau selalu yang ditanamkan Pak Kalem, kalau orang itu menjatuhkan orang lain, berarti harus bisa mengangkat lagi. Kalau tidak bisa, jangan menjatuhkan. Makanya anak juga apa namanya diberi pembelajaran menghargai pendapat orang. Jangan satu itu apa namanya ya menjadi beban lah, itu seperti itu. Jadi yang sudah itu dipertajam lagi Bu, yang kalau pendapat saya yang dialog ke depan. Wes setiap hari buat itu aja. Nanti tinggal menghubungkan dengan materi yang apa. Jadi temanya apa. Kalau bisa mungkin sekarang diberitahu besok temanya ini, monggo berpasangan mencari sendiri-sendiri. Ya, itu. Jadi itu berpasangan cari. Apalagi kalau anaknya kan semua di pondok, sehingga nanti kan dia mencari satu tema itu kan lebih, atau berpasangan itu lebih mudah karena belajar bersamanya kan bisa itu sampai. Dan guru nih kalau bisa jangan biasakan selalu bahasa Inggris. Di walaupun sekecil good morning atau understand, jadi tidak jangan berbicara guru, jangan bahasa Indonesia. Nanti insya Allah itu ya. Karena gini, saya melihat itu di cerita-cerita sekolahan yang sekolahan yang berlabel internasional, berlabel apa yang unggul itu, kenapa ya kok anak-anak itu kok wah bahasanya lancar padahal masih kelas 2 SD, masih kelas 3 SD. Kemarin itu yang dialog dengan apa Habib siapa itu bahasa Arabnya Masya Allah dan lancar sekali. Padahal masih kelas 4 gitu. Nah, itu apa salah satunya saya telusuri, yaitu selalu diucapkan. Dan guru apa bahasa Inggris selalu diucapkan. Kalau ada anak enggak paham, enggak ngerti, mana yang enggak paham ditanya, baru diterjemahkan. Apa tuh ini maksudnya di sini? Jadi seperti itu. Itu yang sistem di Pak Kalen. Di Pak Kalen itu modelnya seperti itu. Jadi maju ke depan yang sudah Ibu laksanakan itu makin terus setiap hari, itu. Jangan dicaramai,
terus biar anak-anak sendiri yang anu. Nah, itu sudah kurikulum merdeka juga itu. Itu Bu, masukan dari saya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sirot menjadi input yang luar biasa ya untuk Bu Novi, dan juga tadi sempat mencatat bahwa salah satunya yang perlu dilakukan oleh guru dan mungkin ada dukungan sekolah itu kedepannya juga lingkungan yang berliterasi ya Bu ya. Itu jadi lingkungan yang memperbanyak literasi siswa. Ibaratnya itu kalau banyak tempelannya kan sembari jalan, sembari lewat bisa ngelirik-ngelirik ngoten nggih. Dan ini sebenarnya itu tidak hanya dalam bahasa Inggris ngoten nggih Pak Sirot, kemarin itu untuk numerasi juga itu salah satu hal yang yang memang harus diusahakan di sekolah ngoten. Itu anak-anak sendiri aja suruh buat tulisan, nanti ditempel. Ini ditempel 1 minggu, ini tempelkan terus berkali. Yang buat anak-anak aja tugas, enggak apa-apa juga. Jadi Siap. lihat sekali, dan itu nanti bernuansa juga pembelajaran yang di mana saja itu. Oke. Ya, luar biasa. Jadi akan lebih baik lagi apabila justru melibatkan peserta didik nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk mereka media yang untuk pembelajaran mereka itu ketika melibatkan peserta didik mungkin akan juga lebih membuat mereka merasa memiliki, akhirnya lebih mau untuk memanfaatkan. Mungkin satu lagi tadi yang 2 sudah nggih, monggo Pak. Mungkin masukan Bu, mungkin kayak kan seperti kita kalau lokakarya atau apa kan selalu menempel. Mungkin buat aja jadi tembok mana yang boleh ditempel. Semua pelajaran, tidak bahasa Inggris saja. Jadi matematika juga sama menempel rumus. Itu karya anak sendiri. Karya anak sendiri. Karena apa? Kalau yang membuat anak sendiri biasanya temannya ingin tahu. Jadi konco kuwi nulis apa toh. Nah, seperti itu. Jadi semua pelajaran bagus. Dibuat ini wilayah ditempel-tempel itu. Enggak apa-apa. Nanti sehingga kalau sekolahan punya biaya mungkin bisa karpet itu lalu pakai nanti dicubis dengan dom bundel itu kan lebih praktis gitu loh, dan temboknya tetap indah. Jadi itu. Jadi Pak, alhamdulillah ini insya Allah kalau di kelas itu juga akan kami usahakan selalu ada mading sebenarnya, cuman mungkin pemanfaatannya ini salah satunya juga nih, pemanfaatan mading yang harus dimaksimalkan. Mungkin bisa terlihat di niki Pak, di teman-teman ini itu kan yang bagian hijau di belakang itu Pak, yang kami pin itu kan itu sebenarnya juga memang mading untuk di kelas seperti itu. Cuman mungkin pemanfaatannya yang belum maksimal. Ditingkatkan berarti semua guru, semua mapel silahkan menggunakan itu. Jadi yang sudah disiapkan itu kan sudah ada. Oh sedikit aja belum maksimal. Maksimal. Nanti kalau kurang tempatnya tambahi lagi. Ditambah, siap. Ya. Terima kasih Pak Sirot. Kita satu lagi nih Bapak Ibu ya untuk refleksi mungkin ini, kalau yang tadi 2 sudah dari tadi dari bahasa ya atau dari sosial, mungkin sekarang bisa mewakili dari teman-teman eksak mungkin dari matematika, monggo silakan Pak Narti bisa berbagi seperti apa yang sudah dilaksanakan, kemudian yang belum bagaimana, kendalanya apa kok belum terlaksana sebagainya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel matematika, saya sudah mencoba mulai pelajaran saling berkaitan. Para ahli dalam bidang kelas 7 terutama saya sudah mencoba mengikuti modul yang ada, walaupun itu masih hasil modifikasi untuk bikin sendiri. Kendalanya memang persiapan pribadi saya sebagai guru untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama media belajarnya mungkin yang masih belum maksimal, hingga kita tidak bisa melaksanakan secara total apa yang ada di modul itu. Masih sebagian mungkin
saya kombinasikan dengan cara mana saya mengambil gambar-gambar dari internet, saya tampilkan di PB atau di slide gitu ya, sehingga tidak bisa mungkin disentuh dengan anak secara langsung. Karena mungkin memang dalam proses pembelajaran ini akan lebih mudah jika anak-anak bisa menyentuh langsung media belajarnya apa, sehingga mungkin lebih tertanam dalam memori mereka. Ini kendala yang memang belum bisa maksimal karena kesiapan saya secara pribadi. Dan harapannya memang mungkin saya akan ke depan lebih menyiapkan untuk media belajar agar betul-betul bisa seperti apa yang di modul, sehingga lebih membantu anak-anak dalam memahami materi-materi yang disampaikan. Kemudian kendala yang kurang bisa kita ini masalah penguasaan di kelas. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan untuk menarik atau istilahnya minat antusias dari anak-anak. Ya, ini juga mungkin kekurangan kami sebagai pengajar, kurang bisa memberikan metode pembelajaran yang menarik. Sehingga anak-anak cenderung hanya beberapa anak yang memang mereka bisa antusias dan mengikuti pelajaran. Ada beberapa yang mereka akhirnya kurang tertarik, cenderung kurang memperhatikan. Walaupun saya sudah mencoba untuk istilahnya mendekati mereka secara personal, apa kendalanya, apa kesulitannya, tapi secara keseluruhan mereka masih agak kurang tertarik dengan mata pelajaran itu. Terkesan cenderung kayak sudah menyerah bahwa mereka memang merasa sulit dari awal, sehingga terus akhirnya mereka jadi kurang tertarik. Nah, ini yang memang kendala yang saya alami. Mungkin dari diferensiasinya, sisi diferensiasi mungkin kurang memang, atau memang belum maksimal, baik mungkin dalam modul, mungkin dalam cara saya menyampaikan materi-materi itu. Lebih kepada kesulitan kami sebagai guru memang untuk menyampaikan materi yang kadang-kadang harus ada prasyarat yang di sebelumnya, mungkin di SD terutama kelas 7 ya, ini yang kadang-kadang mereka masih belum selesai atau tuntas mungkin ya. Sehingga ketika di awal kemarin kita mengadakan asesmen diagnostik, memang ada beberapa yang memang masih belum paham tentang bilangan misalkan gitu. Banyak mereka yang belum memahami dengan maksimal, sehingga sempat kita berusaha mengulang, tapi ternyata juga setelah sekian waktu juga kepahaman mereka belum bisa seperti yang kita harapkan. Akhirnya saya juga tetap memutuskan materi tetap jalan, sambil pelan-pelan bagi mereka-mereka yang memang agak ketinggalan di materi prasyaratnya, ya coba kita bimbing secara personal gitu. Sedangkan untuk rencana yang kemarin kita sampaikan untuk tambahan kelas khususnya AKM, alhamdulillah sudah berjalan, khususnya untuk kelas 8 kita berikan mereka waktu tambahan untuk berlatih soal-soal tentang AKM. Kita juga menawarkan kepada kelas 9 maupun kelas 7 yang mereka tertarik berminat untuk juga bergabung, juga kita persilahkan. Tapi khususnya untuk kelas 8 kita wajibkan untuk mereka mengikuti jam tambahan dalam membahas soal-soal AKM.
itu pun juga kadang-kadang masih minat mereka tidak keseluruhannya bisa memahami dan menyadari, walaupun kita sudah jelaskan berkaitan dengan ANPK yang harus mereka ikuti, tapi ternyata juga itu juga belum bisa mendorong motivasi mereka untuk lebih giat. Ini demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari Mapel Matematika. Mohon bimbingan dan arahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Narti. Ada beberapa hal yang tambahan terkait refleksi tadi sudah kami catat. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang memang harus selalu ditingkatkan begitu. Termasuk tadi sama salah satunya dengan kemampuan Bapak Ibu guru semuanya kita semua dalam memahami siswa, asesmen diagnostik non kognitif ya Pak Narti nggih. Tadi juga muncul di Bu Aula nggih yang berhubungan dengan minat siswa gitu nggih. Minat siswa seperti apa tadi? Itu juga muncul, dan di Bu Novi sepertinya juga muncul. Ini Bapak Ibu alhamdulillah tadi refleksi perwakilan refleksi dari pembelajaran sudah kita lakukan di kelas. Sebagaimana yang sebelumnya juga dalam ketika kita melaksanakan kegiatan komunitas belajar dan sebagainya, memang ada beberapa hal yang kita temukan di sekolah Bapak Ibu terutama yang berhubungan dengan pembelajaran itu ada hal-hal yang sangat urgent begitu untuk dilaksanakan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya kira kok sudah tahu, tapi kalau lupa mengingatkan kembali, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sirot bahwa Bapak Ibu sekalian jangan semua sudah bisa masuk ke rapor pendidikan menggunakan Belajar ID masing-masing. Dan di situ juga bisa melihat capaian salah satu basis data kondisi sekolah Bapak Ibu baik yang berhubungan dengan peserta didik ataupun dengan manajemen sekolah dan manajemen kelas. Mohon izin Bapak Ibu untuk membantu merumuskan merumuskan dari yang hari ini kita dengarkan dan yang sebelumnya sudah kita rapatkan bersama bahwa nanti kalau ada koreksinya kami persilakan Bapak Ibu. Terkait pembelajaran kurikulum merdeka di SMP Saljul Kulub dari sisi sebenarnya Bapak Ibu kemarin juga sempat kami sampaikan Pak Sirot terkait izin share screen itu. Sampun terlihat Bapak Ibu Oke. Nah, terkait ini ya Bapak Ibu Nah, kami kemarin juga sudah sampaikan Mbak Sirot kepada Bapak Ibu guru terkait ketika kita harus menemukan akar masalah dan sebagainya begitu. Jadi ada beberapa topik, kita menuju ke beberapa topik nih. Jadi kemarin kita belajarnya niku melihat topiknya apa saja, dari topik tersebut kita tahu mana yang perencanaan, mana yang strategi dan implementasi. Karena jujur ketika kami sendiri diminta ketika kita dan teman-teman, salah satunya ketika kita merencanakan memutuskan seperti membuat RKT dan sebagainya itu ada beberapa kendala begitu Pak. Ada beberapa kendala, salah satunya dari akar masalah itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan, treatment yang tepat begitu. Karena sebenarnya treatment banyak, cuman yang tepat dan tepat sasaran dan lebih bermakna itu seperti apa. Nah, ketika kami kemarin mendapat buku panduan terkait PMO dan sebagainya, dan muncul beberapa topik yang bisa menjadi fokus kerja sekolah untuk peningkatan pembelajaran, kualitas pembelajaran siswa selama 1 semester itu memang sangat membantu memberikan gambaran begitu. Jadi kemarin juga kami sempat belajar bersama bahwa dari topik manajemen dan pengembangan sekolah, informasi pembelajaran, iklim keamanan, peningkatan kapasitas guru itu memang
pada topik implementasi pembelajaran itu yang lebih mendesak. Walaupun di setiap topik itu kami juga tetap memang memiliki masalah-masalah begitu, tapi dalam implementasi pembelajaran di kelasnya. Dan dari paparan tadi, Bapak Ibu nggih, dari paparan refleksi Bapak Ibu guru nggih yang mewakili di kelas itu sangat tercatat begitu kita punya beberapa masalah. Salah satu masalah yang kita hadapi bersama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang memang harus lebih digenjot lagi begitu ininya implementasinya begitu nggih. Jadinya kalau tadi dari Pak Nasti sempat mengatur bahwa dari modul ajar itu bagaimana melaksanakan di kelasnya itu kadang-kadang masih ada kendala, begitu juga dari Ibu Aula tadi perlu langkah-langkah pembelajaran yang mungkin lebih menarik begitu nggih, dan dari Ibu Novi yang jadi kita lebih banyaknya diimplementasi ketika di kelas itu memang harus lebih segera diprioritaskan gitu. Nah, ketika melihat ke rapor pendidikan, katanya Bapak Ibu, ketika melihat rapor pendidikan kita itu memang yang paling perlu segera ditindaklanjuti itu adalah numerasi, literasi gitu. Numerasi dan literasi kan ngaten. Jadinya jika kan ini. Mohon maaf saya akan share ini ya rapor pendidikannya. Ya saya dicari dulu mana ya rapor pendidikan, Masya Allah. Atau screen saja ya. Oke. Nah, katanya di sini Bapak Ibu, jadi tadi kami juga sempat ini bersama-sama nih Bapak Ibu nih kita untuk ini adalah numerasi. Maka di numerasi ini selain kemampuan literasi yang harus dibenahi, tapi juga kualitas pembelajaran. Di mana kualitas pembelajaran kita di sini. Nah, jadi kita perlu lebih mengoptimalkan begitu ya, lebih mengoptimalkan dan memberikan lingkungan kelas yang kondusif, dukungan dari anak-anak begitu, dukungan untuk anak-anak gitu ya, terutama melalui langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang tentu saja memperhatikan minat dan bakat mereka, memanfaat kontekstual gitu ya, itu juga penting sekali dalam kurikulum Merdeka. Begitu. Ini kan kira-kira faktor numerasi itu gitu ya. Apa saja akar masalahnya? Salah satunya adalah di kualitas pembelajaran. Dan di kualitas pembelajaran ini Bapak Ibu ada 3 indikator. Yang tadi muncul semuanya ketika refleksi ya, yaitu metode pembelajaran yang mungkin perlu lebih beragam dan sesuai, manajemen kelas, ngoten nggih, dan juga kalau dukungan psikologis. Ngoten. Dari hasil ini Bapak Ibu, jadinya kita kemarin ini Pak bersepakat bahwa yang pertama kita sasar untuk 1 semester ini itu adalah implementasi pembelajaran gitu. Dan kalau karena begini Pak Surot, kemarin ketika kami rapat bersama gitu nih Pak, memang yang muncul itu kan banyak sekali Pak, sebenarnya permasalahan banyak dan kira-kira hal yang harus kita apa ya, subtopik yang bisa kita ambil itu apa saja kan begitu, itu juga banyak sekali. Nah, ketika kemarin niku kita lihat ini ngoten Bapak Ibu, maka kita kemarin itu memutuskan bahwa untuk 1 semester ke depan kita itu mengambil topiknya implementasi pembelajaran di kelas, subtopiknya yaitu pada strategi dan implementasi. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Gitu. Kenapa demikian? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memang masih sangat lemah dan harus segera diperbaiki karena di kelas itu kondisinya sistem kelas itu harus segera ditingkatkan. Sistemnya itu bisa mendukung semua siswa gitu, dari mulai yang kemampuan berbeda ataupun karakteristik minat bakat yang berbeda. Kenapa kok kita semua untuk memutuskan untuk mengambil pembelajaran berbasis proyek Pak? Karena
ketika di survei ngoten nggih, ternyata hanya 20% dari guru di SMP Sajukulup itu yang selama 1 tahun kemarin itu betul-betul melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Begitu. Justru melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu di kelas 9 yang notabene ada menggunakan kurikulum K13. Gitu. Jadinya dan kenapa kok pembelajaran berbasis proyek? Karena nanti di pembelajaran berbasis proyek insya Allah desainnya itu mohon maaf. Jadi nanti ada 2 target Pak Bapak Ibu nggih sekalian nggih. Jadi target yang pertama itu target setiap mata pelajaran dan target yang kedua itu adalah target levelnya sekolah. Jadi nanti kita akan bicarakan lagi nih terkait tindak lanjutnya itu. Rencananya untuk berbasis proyek itu setiap mata pelajaran diharapkan minimal nanti ada minimal berapa persen gitu dari TP atau dari ruang lingkup yang diajarkan di kelas itu harus berbasis proyek. Kemudian harus ada proyek yang berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Di sini tujuannya karena kemarin itu selain berdiferensiasi, jadi memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik mereka Pak. Ada satu hal yang kami lihat itu bahwa keterpaduan pembelajaran antara satu mata pelajaran dan yang lainnya itu memang masih sangat kurang. Dan ketika kita pertemuan kurikulum setiap hari Selasa gitu itu juga muncul bahwa beberapa permasalahan di mata pelajaran tertentu itu memang tidak bisa kalau hanya diatasi oleh satu guru. Contohnya di pelajaran matematika gitu atau numerasi. Tadi sempat disampaikan bahwa banyak sekali siswa-siswa itu yang kemampuan dasarnya pengetahuan prasyarat itu belum terpenuhi gitu. Jadi ketika guru matematika dalam hal ini itu juga sangat ingin sangat ingin berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh mata pelajaran, tidak harus yang eksak begitu Pak Nardi. Tapi juga di seluruh mata pelajaran yang lain untuk menyokong terutama kemampuan numerasi peserta didik. Dan setelah kami bicarakan bahwa berarti kalau begitu ini salah satunya yang bisa kita lakukan dan harus segera itu adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang ada di mata pelajaran itu. Dan itu juga sangat mengakomodir model pembelajaran yang kinestetik, yang menyenangkan gitu. Kenapa terpadu? Ya tadi kalau terpadu tadi kalau mikir sendiri niku abot terusnya mikir sendiri abot. Jadi kalau mikir bersama-sama diharapkan resource yang diperlukan itu juga bisa lebih efektif dan bermanfaat. Baik resource gurunya, resource waktunya, resource sumber daya yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saling mengingatkan. Jadi ketika berbasis proyek individu mata pelajaran itu kadang-kadang masih ada Pak di kami itu kecenderungan, aduh aku susah nek saya kon ngajari membantu yang lain itu kesulitan juga, maksudnya membantu kelas lain begitu nggih Pak. Nah, dengan pembelajaran berbasis proyek terpadu itu harapannya nanti juga membangun teamwork guru-guru bahwa seharusnya yang namanya holistik itu tidak hanya di satu mata pelajaran holistik, semuanya matematika holistik matematika begitu ya, tapi seluruh pembelajaran yang ada di sekolah itu juga membawa kebermanfaatan dan utuh begitu. Niku kurang lebihnya seperti itu. Ngoten Bapak Ibu. Jadi apakah ada perubahan atau mungkin ada ini lagi ada tanggapan ngoten? Jadi itu jadi 2 yang dipilih ya, kemarin. Mungkin masukan Bu. J. Ya. Intinya kita itu mulai dari kecil. Jadi satu contoh yang saya usulkan tadi umpama kayak bahasa Inggris atau yang menempel di dinding. Target 1 minggu ini ada tindak lanjut. Yang sekecil itu kita laksanakan, jangan disepelekan. Jangan nanti kan sudah tiap Selasa ada pertemuan kurikulum itu. Ada, nggih Pak, wonten. Nah, jadi itu sebagai batas. Jadi itu sebagai kenapa enggak jalan? Kenapa? Jangan sampai kalau nanti kita ketemu bahas itu lagi. Padahal sudah kita buat solusi, tinggal dipraktekkan. Sama halnya dengan matematika. Pak, matematika itu kalau di yang
kayak kurikulum 13 itu sebetulnya kan yang paling banyak itu kan juga cerita ya. Jadi cerita. Nah, untuk biar mateng matematika dasarnya. Jadi walaupun fasenya kita itu kita turunkan. Jadi jangan apa ya, idealisnya guru tidak, tapi siswa. Jadi kemampuan siswa yang diukur itu nanti secara sendirinya diferensial itu akan jalan. Jadi apa ya, kalau ada satu cerita, satu contoh ya, satu contoh aja. Oh, di dalam pondok ini ada 10 kamar. Yang setiap kamar itu diisi oleh 5 ruang. Berarti siswanya, santrinya ada berapa? Itu kan juga sudah matematika jalan itu. Dan itu literasi yang ada di lingkungan sudah jalan. Jadi apa namanya? Sering membuat satu persoalan-persoalan atau sering membuat satu lagu-lagu yang matematika. Sekarang banyak video-video yang membakas matematika itu dengan ceria, dengan senang. Jadi kalau dari motivator itu yang dari Selamat Pagi Indonesia itu, SMA Selamat Pagi Malang itu mengatakan bahwa anak itu sudah tahu 100 kalau ini ada harga gula harganya 10.000, kalau beli 10 kilo ada berapa, kok bisa, itu sudah bagus itu. Jadi kita targetnya itu sesuai kemampuan anak. Nah nanti kalau sudah bisa, oh ada jembatan, berapa panjangnya, kekuatannya berapa, ngukurnya berapa, itu baru seperti itu pun akan bersamaan dengan IPA juga. Jadi di dalam mengukur mengukur kekuatan suatu jembatan lah, itu seperti itu. Itu anak nanti lebih menarik karena ada medianya. Kalau jadi perbanyak medianya dan dari kecil-kecil itulah dilaksanakan. Nah, makanya jangan wah anak-anak panggah enggak ini, enggak itu kan sama hal hanya mengeluh tetapi tidak melaksanakan. Sama semua. Jadi yang saya amati hampir semua sekolahan sama guru-guru itu kebanyakan mengeluh, tapi tidak melaksanakan hal-hal yang kecil. Jadi hal yang kecil itulah dimulai. Nanti kalau sudah terbiasa, cepat toh, perkembangannya anak itu lebih cepat daripada kita. Karena memang pemikirannya itu masih konsentrasi sekolah mencari ilmu memang. Beda kalau kita kan sudah banyak sing keluarga, jadi bebannya pikiran itu sudah banyak. Makanya kalau anak itu lebih cepat. Makanya monggo yang kecil ini target kapan dimulai. Mungkin itu Bu. Jadi salah satu kesimpulan yang dari membuat tempelan itu dari karya anak, ya itu nanti dilaksanakan. Terus apalagi kalau matematika mungkin ada satu joget-joget. Jadi belajar itu santai gitu loh. Jadi dengan guyonan tetapi joyful learning. Iya, ya memang Pak sulit itu karena belum terbiasa aja. Persoalannya hanya terbiasa, kebiasaan. Jadi Bu, monggo. Terima kasih Pak Sirot, luar biasa masukannya nggih Bapak Ibu, nanti juga bisa dimasukkan dalam proyek kelas nggih Bapak Ibu nggih. Ini juga salah satu Pak yang memang sering sekali muncul nggih Pak nggih, bahwa ketika pembuatan seperti contohnya pedia melibatkan anak-anak itu kadang-kadang belum terencana menjadi suatu kegiatan kelas yang baik. Jadi harapannya semoga nanti dari yang proyek-proyek kelas itu nanti ini fokusnya pada memunculkan hal seperti ini, salah satunya nih Bapak Ibu guys. Jadi ketika nanti mungkin bisa dibahas lagi, pasti bisa dibahas lagi nanti di pertemuan kurikulum dan sebagainya. Jadi seperti apa toh yang dibutuhkan anak. Jadi proyek itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan nih Bapak Ibu guys, tapi dalam artian capaian kompetensi dan pengetahuan saja, tapi bisa juga dengan berfokus bagaimana dalam mencapai pengetahuan dan kompetensi itu, media yang dibutuhkan, lingkungan yang mendukung itu juga bisa dimunculkan dari hasil karya anak-anak sendiri. Itu kan kadang-kadang kita yang belum begitu melibatkan anak-anak. Terima kasih Pak Sirot atas masukannya. Monggo mungkin Bapak Ibu Guru untuk terkait topik tadi ya Bapak Ibu ya. Pripun, apakah sudah kita sepakati bersama? Ngoten?
Jadi subtopiknya kita mengambil pembelajaran berdiferensiasi, bermateri di kelas, dan pembelajaran berbasis proyek. Monggo dibuka saja ininya, di unmute. Pripun? Iya. Dari situ nggih, nanti kalau nggih. Nggih, kemarin juga sebenarnya ada satu lagi Pak Sirot yang sangat mendesak begitu nggih, itu salah satunya adalah memang penguasaan kelas Pak. Ngoten. Jadi guru-guru kemarin juga itu menjadi salah satu isu nggih, isu bagaimana mengkondisikan kelas begitu. Makanya kenapa kok berdiferensiasi dan proyek itu pun juga salah satu dukungan psikologis gitu Pak Sirot untuk Bapak Ibu guru, terutama untuk proyeknya yang terpadu. Jadi akhirnya ketika kita kok merasa aduh saya kok di kelas ini kok kurang ini ya, lah nanti dengan terpadu itu minta tolong temannya untuk menghandle. Dan kalau sudah terencana dari awal Bapak ini dengan Ibu ini atau ngeten kan sudah berpartner, itu nanti semoga akan lebih efektif gitu ya, dan komunikasi kerjasamanya untuk membantu siswa di kelas itu juga bisa lebih efektif dan dilaksanakan. Ngeten. Nggih, Bapak Ibu, sebelum ini nanti insya Allah kita akan rapat lagi nggih, terutama untuk membahas keberlanjutan target dan sebagainya untuk waktunya. Dan kita ingat terus dawuh Pak Sirot nggih, kalau kita sudah punya pertemuan kurikulum seminggu sekali itu harus menjadi targetan deadline nggih Pak nggih. Jadi deadline-nya itu dari hal yang deadline-nya harus bisa dilaksanakan dan itu harus terlaksana itu. Jangan kita bikin banyak rencana tapi gak melaku-laku. Nggak dilaksanakan, betul. Itu kelemahan kita, Bu, kelemahan kita. Karena kalau sudah nanti sudah dilaksanakan, tahu kendalanya apa. Biasanya nanti infrastruktur. Lah, kalau infrastruktur, siapa yang mengatasi? Nanti biar kalau sudah jalan. Jadi lingkungan infrastruktur lingkungan yang sudah ada itu manfaatkan sebanyak-banyaknya. Nanti kayak SMP Sajul Kutub nanti juga tempatnya strategis sekali karena alamnya juga mendukung, nanti lingkungannya itu mendukung sekali, sehingga untuk belajar yang menyenangkan itu betul-betul akan bisa nanti. Nah ini monggo dari mulai yang kecil-kecil ini, dimulai sekarang, dimulai yang sekarang. Siap. Oke, mungkin ini Pak, nanti apa namanya, kita harus ada hari ditilik Pak Sirot. Lihat hasil proyeknya itu harus dilaporkan ini. Bisa, diundang Mas nanti ini. Sewaktu-waktu ada kunjungan gitu ya, saya lihat ke kelas-kelasnya hasilnya apa. Insya Allah Pak. Itu kayak zamannya kelahiran Jeng Nabi nih kalau dulu itu kalau bangsa Arab kan senengannya kan sastra ya, sehingga setiap sastra itu ditempel di Ka'bah, semua ditempel itu sudah di zamannya tapi zaman jahiliyah. Kalau yang bagus maka tahan lama, kalau yang enggak ya buat aja sistem yang seperti itu. Jadi mana yang perlu diganti, biar anak sendiri yang menentukan, suara bersama itu nanti yang menentukan. Itu Bu. Pak, terima kasih. Jadi hari ini sudah ada beberapa macam kegiatan nih Bapak Ibu ya, yang bisa jadikan proyek sebenarnya begitu, dan sudah banyak sekali insight-insight tadi yang kita terima. Sementara begitu Bapak Ibu, alhamdulillah ya, hari ini tadi refleksi kita sudah kita laksanakan, terus kita sudah menentukan juga topiknya, walaupun setelahnya kita akan lebih perdalam lagi seperti apa dan perjelas target dan sebagainya. Mungkin sebelum kami tutup ada perwakilan dari salah satu guru, setelahnya perwakilan dari Pak Sirot, mungkin Pak sekaligus nanti sakit menutup acara kita pada siang hari ini. Monggo salah satu guru KP, mungkin Pak Rahmat mungkin ya Pak Rahmat ya. Bagaimana hari ini refleksinya Pak? Bagaimana hari ini dapat apa? Monggo Pak Rahmat. Dan bagaimana harapannya ke depan? Masih di mute Pak.
Eh, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan banyak manfaat termasuk pembahasan tentang diferensiasi dan refleksi dari pembelajaran guru-guru yang telah dilaksanakan, sehingga kedepannya akan menjadikan pembelajaran di SMP Sajukulu menjadi lebih baik. Nah, insya Allah kedepannya dengan sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik, kita akan dapat menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang berprestasi lebih baik dan mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita dapatkan, saya sampaikan pada Terima kasih Pak Rahmat. Monggo Pak Sirot niki napa closing statementnya sekaligus untuk menutup acara kita pada hari ini. Makasih. Intinya ya saya ulangi aja, intinya yang kecil-kecil itu kita mulai dari yang hal kecil-kecil itu dilaksanakan, dipraktekkan. Itu insya Allah dari itu sama juga pepatahnya Sayyidina Ali, hal-hal yang kecil-kecil itu dikumpulkan, kecil-kecil kumpulkan, lama-lama itu akan menjadi bukit. Jadi monggo dari awal. Insya Allah yang penting para guru ini telaten, saling mengingatkan, saling mendidik anak bahwa hal-hal yang sederhana itu sebetulnya nilainya besar sekali. Itu aja. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Sirot, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Semoga pertemuan hari ini membawa kemanfaatan, keberkahan. Kita sebagai guru harus selalu bahagia ya Bapak Ibu, selalu bahagia, dan yang menentukan anak-anak itu mampu atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu berikhtiar, jadi jangan memiliki kekhawatiran ketika kita mengikhtiarkan dibarengi dengan doa, insya Allah setelahnya kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita pada hari ini. Sebelumnya mengingatkan ya Bapak Ibu, insya Allah kita akan PMO lagi pada bulan Oktober. Kita punya waktu 1,5 bulan ini untuk melaksanakan aksi nyata yang dari tutup yang sudah kita pilih. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nih. Betul. Onje, monggo Bapak Ibu dibuka videonya. Videonya dibuka. Jadi silakan Pak Rahmat mungkin bisa print screen ya. Kok bisa screenshot? Pak Rahmat dihitung. Rahmat KP-nya sekarang sambut. Monggo Pak Rahmat yang satunya. Kok dua-duanya masuk Pak Rahmat? Sudah cukup. 2, 3. Monggo dihitungi Bapak Ibu. Set screen ya? Nggih, monggo. Ya. Ya ora dibukai yang lain itu loh. 1, dibuka semuanya. 3. Enggak bisa. Senyum. Sampun.
Ya, alhamdulillah. Jazakumullah Pak Siro rawuhipun. Nggih, tanggal 9 Pak datang Gresik. Insya Allah. Nggih. Nggih, saya Yang nggih, ketiga yang Jogja ya. Sing yang angkatan ketiga pertama ya. Angkatan pertama. pripun Pak? Ari salah lah yang Jogja. Oh, acara apa Pak? Ngomongnya lokakarya ya nan. Oh, Masya Allah. Kok bisa sampai ke Jogja Pak? Nggak tahu itu acara apa. Oh, mungkin Pak bukan Ulum lokakaryanya PSP Pak, mungkin lokakarya beliau sebagai narasumber mungkin Pak. karo pengawas sih. Oh, nggih berarti PSP. Semoga kita besok jangan jauh-jauh Pak. Nggih. Nggih. Suwun kula undur diri. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah. Bila sami-sami matur suwun Pak Siro. Nggih. Matur nuwun. Kami akhiri nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.